Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang cerpen atau cerita pendek yang berjudul Kiai Sepuh. Kita mulai ya, teman-teman. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share. Kiai Sepuh. Terik matahari siang itu terasa panas. Kemarau tahun itu begitu panjang. Tanah yang seharusnya basah dengan guyuran air hujan, kini kering kerontang. Tak ada siraman air dari langit selama 8 bulan. Hamparan tanah tegalan retak-retak, berhektar-hektar lahan tak ada tanaman padi. Sawah kini hanya bisa ditanami tebu, subsidi pabrik gula, atau ditanami jagung ala kadarnya seperti sawahnya Kiai. Air sungai tak mengalir, limbah pabrik kertas menumpuk bercampur sampah, membentuk irisan menutup lapisan atas. Persis bukan sungai lagi, namun jalan raya di tengah tanggul kanan kiri. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau musim kemarau tiba, kerak limbah begitu tebal. Limbah menjadi jembatan dan jalan pintas menuju desa seberang. Bau menyengat menusuk hidung, bukan hal yang asing. Apalagi jarak dapur dengan sungai tak kurang dari 1 meter. Kang, pondoknya bakal jadi bagus. Sampean bayangkan, tingkat 3, lantainya keramik, tidur semakin pulas karena tidak diplesteran lagi. Suara sapuan memecah kesunyian dapur kecil di belakang kamar mandi. Aku terdiam, meski sebenarnya mendengar. Aku sibuk meniup api kecil agar bisa membakar kayu di pawon. Ngeliwet masak nasi dengan menggunakan ketel panci kecil. Alhamdulillah, iya pasti bagus. Balasku sambil setelah api membesar. Beberapa lama kemudian sapuan membuka tutup daun pisang di atas ketel itu. Sudah masak, airnya sudah habis. Tanpa komando, aku bergegas mencari daun pisang di sebelah gedung selatan. Sapuan mengangkat ketel, selanjutnya menumbuk cabai dicampur bawang putih. Lantas terong bakar kesukaan kami langsung dipenyet. Nasi kutaruh di atas daun pisang. Setelah semua beres, kami pun menyantap nasi itu dengan lauk sambal terong dan kangkung rebus. Daun ketela, bayem, dan terkadang daun luntas direbus bersamaan saat menanak nasi. Ini baru pas. Nasinya tidak lemes dan sambalnya pedas. Sapuan terus bicara meski mulutnya dipenuhi nasi. Kangkung rebus tak luput dari jarahan tangan kami. Tapi kan kemungkinan kita tidak menempati. Kita sekarang sudah Alfiah Sani. Sebentar lagi atau Recep nanti sudah imtihan. Aku menyambung pembicaraan tentang pembangunan pondok. Waktu itu kami sudah kelas Alfiah Sani atau kelas 6. Di pesantren kami, tingkatan kelas berdasarkan nama kitab, kelas tajwid, jurumiyah, imriti, mutamimah, Alfiah awal, dan Alfiah Sani. Kami melahap nasi sambil berbicara dan tentunya sambil membayangkan menempati gedung baru. Naik tangga, bisa melihat hamparan sawah di timur sungai dari atas bangunan. Wah,
seperti pesantren lain, minimal yang ada di seberang, bangunan bagus dan fasilitasnya lengkap. Di setiap kamar ada kasur dan bantal. Santri boleh menonton televisi. Tiba-tiba menurutku aneh. Proyek kali ini begitu cepat. Tidak seperti bangunan yang lain, sempat tertunda karena kekurangan dana. Aku pikir apakah ini buah kesabaran atau kelebihan kiai? Kesimpulan-kesimpulan seperti itu terus membayangiku terhadap perubahan di pesantren. Apalagi jika melihat dan mendengar peristiwa tentang kiai. Pikiranku langsung tertuju pada pertanyaan, apakah ini yang dimaksud orang-orang yang dengan sebutan kiai sepuh atau kiai yang dituakan? Bagian karomah kejadian luar biasa atau perilaku dan peristiwa istimewa dari kiai? Namun hingga kemarin jawaban itu belum kudapatkan. Hatiku sama sekali tak yakin. Sepertinya dulu kiai, kini aku layaknya telah lupa. Entah karena aku tak bisa menemukan atau terlanjur kerasan menikmati tinggal di pesantren. Bahkan sekarang sering berkomunikasi atau berbicara langsung dengan kiai. Beberapa kali sowan menghadap untuk urusan acara imtihan. Tak ada rasa penasaran atau ingin mencari atau melihat sesuatu yang kuanggap sebagai bagian dari karomah kiai. Jauh sebelum itu, tepatnya sebelum memutuskan mondok atau ya sekitar 5 tahun yang lalu, berawal dari kenekatanku pergi ke pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Tujuannya ingin melihat dan bertemu dengan kiai-kiai kondang di Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 tahun 1999. Kiai-kiai yang selama ini hanya aku ketahui dari cerita-cerita kiai masjid. Yang lebih penting lagi, bisa bersalaman ngalap berkah. Mumpung dekat dari rumah, pasti ada kiai-kiai yang ampuh, sakti dengan ilmu kanuragannya, semacam kesaktian tingkat tinggi, kataku dalam hati. Sampai di Lirboyo, tanpa sengaja aku bertemu seorang peserta. Aku kenal karena beliau adalah Kiai Haji desa sebelah. Kami pun ngobrol. Kiai Haji itu bercerita panjang satu persatu sosok kiai delegasi kabupaten kami. Ia juga menyebutkan kiai-kiai kabupaten yang punya karismatik dan ilmu kanuragan. Aku menyimak terutama ketika bercerita tentang kiai dengan sebutan khusus. Namun menurut saya, ia berhenti sejenak sembari menarik nafas. Ada seorang kiai yang paling karismatik. Tidak ada tandingannya di kabupaten. Kiai Haji secara detail dan panjang lebar menceritakan sosok kiai yang tinggal di Kecamatan Kertosono, sebuah kecamatan yang lebih dikenal daripada ibu kota Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia juga sering menyebutnya dengan Kiai Sepuh. Nama kiai itu sangat asing bagiku, bahkan sama sekali tak mengenalinya. Yang ku kenal justru kiai-kiai besar dari kabupaten lain seperti Kediri atau Jombang. Semisal Mbah Kiai Idris Marzuki dan Kiai Gusmi atau Kiai Beling Gus Nun dan Gus Solah.
Sepulang dari muktamar, kuputuskan mondok di pesantren kiai itu. Hampir setiap hari berusaha mencari tahu, bertanya kepada santri-santri senior tentang kelahiran kiai misalnya. Namun mereka lebih banyak tidak tahu persis tanggal, bulan, dan tahun berapa kiai dilahirkan. Umumnya mengatakan kalau sekarang usia kiai sekitar 60-an. Pernah kuperhatikan kepala kiai. Tak banyak uban di rambut, apalagi di wajah. Tak ada kulit keriput pertanda usia senja. Pada tahun berikutnya aku dapatkan contoh nyata. Aku melihat kiai mendamaikan warga utara rel kereta api yang bersetegang. Pagi itu warga berkumpul di depan gereja di tepi sungai, tepatnya di ujung jembatan dusun. Mereka menuntut gereja ditutup. Kiai datang saat kedua kubu sedang memanas. Kiai menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana hidup bertetangga, toleransi, dan saling menghormati. Keyakinan dan agama tidak perlu dipertentangkan, termasuk tidak membedakan apalagi memusuhi Pak Kris, pemilik gereja. Warga akhirnya membubarkan diri. Begitu santun dalam bertutur, berpikir dan bertindak, pikirku. Namun perilaku seperti ini banyak dipraktekkan kiai lain. Kiai Haji Gusmus dari Rembang yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan keyakinan. Apalagi Gus Dur sangat melekat sebagai bapak pluralisme. Pada suatu malam, tepatnya Jumat dini hari, begitu larut, aku terbangun, muncul niat mengintip kiai. Kuberanikan berjalan menuju kamar kiai. Denyut jantung berdebar tidak karuan. Aku bergegas, mengendap-endap di samping kamar kiai. Kulihat dari celah jendela, tampak jelas dan terang sekali cahaya lampu. Kiai sibuk membaca kitab. Tak lama, hanya 5 menit, lalu kuputuskan pergi ke musola. Kaget, di tempat imam berdiri seorang mengenakan baju putih. Ini jelas kiai. Tak ada santri yang berani sholat di tempatnya imam. Tetapi siapa yang di kamar membaca kitab tadi? Inilah karomah kiai sepuh. Kiai bisa jadi 2. Satu di kamar dan satunya sholat di musola. Sejak peristiwa itu, keyakinanku semakin bertambah. Ini karomah kiai yang kucari. Kuceritakan kejadian itu kepada santri-santri dan mereka sangat percaya. Bahkan ada yang tahu jika kiai tak pernah tidur di malam hari dan pernah menyembuhkan orang sakit. Namun, sampean itu sudah dihinggapi rasa penasaran, sehingga cepat sekali mengarang. Aku terlibat debat dengan Kang Mat, kodam pembantu di dalam rumah kiai dan ketua pesantren. Aku sengaja menemuinya agar lebih yakin peristiwa kiai menjadi 2 itu. Bener Kang, aku betul-betul melihat dengan kepala mata sendiri, demi Allah.
Apakah sampean tidak tahu kalau yang sholat itu Gus Ali? Beliau baru tiba tadi setelah Isya, aku yang mengantarnya. Gus Ali putra pertama Kiai yang mondok di Langitan Tuban. Aku tetap ngeyel, aku simpan peristiwa itu, aku yakin itulah karomah Kiai. Kiai akan ke kota kabupaten, Pak Joko yang mengajak. Ia mantan bupati dan ketua partai terbesar. Kang Mat bercerita kepadaku tentang iwal tamu yang datang hari itu. Beliau itu ditawari calon legislatif atau caleg lah. Namun Kiai tolak. Memang banyak parpol kenal dengan Kiai, sehingga setiap ajang pemilu selalu datang mencalonkannya. Aku pernah sowan bersamaan dengan beberapa tamu, mereka membujuk Kiai agar mau dicalonkan sebagai bupati. Jawabannya sama, tidak berkenan. Kiai juga sangat jarang menerima permintaan mengisi acara sebagai mubalik di pengajian umum, memberikan tausiah di mana-mana hingga keluar daerah. Jarang sekali. Kiai lebih memilih menjaga amanah di pesantren, mendidik para santri yang dititipkan orang tuanya, tetap istiqomah menjadi imam salat 5 waktu. Dilanjutkan mengaji setelah sholat wajib, seperti membacakan kitab kuning, Ihya Ulumuddin, usai sholat asar, kitab tafsir Jalalain dan Sahih Bukhari setelah sholat subuh. Tiba-tiba teng 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 teng, bunyi lonceng begitu keras terdengar. Suara tak asing bagiku. Sebuah panggilan cepat. Ini tanda antara ada tamu membawa jajan atau woro-woro pengumuman penting Kiai. Kami pun bergegas berlari mengabaikan makanan yang tinggal sedikit di daun pisang itu. Sambil mengunyahnya asi, aku berlari menuju depan kamar pengurus. Belum sempat minum air sumur. Kang, sekarang kerja bakti, bongkar semua bangunan baru. Kang Mat memberikan komando. Kami bertatap muka, penuh pertanyaan. Belum selesai membicarakan tentang gedung pesantren kami. Sekarang harus kami bongkar sendiri. Ini perintah Kiai. Kata-kata itu tak pernah kami abaikan. Sekitar 90-an santri ikut semua. Tanpa berpikir panjang, kami bergegas melangkahkan kaki menuju bangunan di utara yang telah berdiri 2 lantai. Anak tangga lantai 3 setengah jadi. Hari itu terasa hening meski terdengar suara gaduh gempuran dan pukulan palu. Suara linggis mengucam tembok. Tak terdengar lagi santri menghafal nadom-nadom. 2 hari baru selesai membongkar luluh lantah. Dari itu aku sedikit menemukan jawaban kenapa Kiai memerintahkan membongkar bangunan. Gedung itu dibangun menggunakan dana pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. Semua uang berasal dari bantuan pemerintah. Parahnya lagi, tanpa sepengetahuan Kiai. Panitia pembangunan Pak Dowi. Ia pernah nyantri, meski hanya sebulan karena tak betah. Ia kini menjabat kepala bidang di Dinas Pendidikan yang mengurus proyek-proyek bantuan-bantuan di pondok pesantren. Tak lama setelah peristiwa itu, kami benar-benar berduka. Tepat menjelang subuh, Kiai meninggal dunia. Menurut Kang Mat,
Kiai terjatuh di kamar mandi saat akan wudhu. Air mata kami mengiringi hingga ke pemakaman keluarga di desa Kemadu. Bagiku ini duka mendalam, imtihan tanpa ceramah kiai. Juga karena aku belum tahu sesungguhnya sebutan kiai sepuh yang melekat pada kiai. Setelah imtihan, aku putuskan pulang. Pada tahun kedua, aku datang reuni alumni bersamaan dengan acara imtihan. Aku bertemu alumni dan santri serta kiai haji seangkatan kiai. Mereka banyak bercerita tentang kiai. Ada yang menyebut kiai sosok istiqomah dan wirai. Kiai istiqomah mengajar santri, tak pernah meninggalkan mengaji, tak pernah libur meski kondisi udzur. Wirai menahan diri dari barang subhat. Aku bertemu dengan Daim, bisa dibilang asisten Pak Dowi. Ia kembali ke pondok dan mengajar. Ia bercerita banyak tentang Pak Dowi. Karirnya melejit hingga menjabat kepala dinas. Namun tak lama, ia akhirnya ditahan karena korupsi dan markup dana proyek pembangunan pondok. Esoknya, tepat setelah sholat subuh, kulangkahkan kaki menuju makam kiai. Dalam perjalanan aku berpikir, kiai hidupnya wirai dan tidak pernah mau menerima bantuan. Kiai hidupnya wirai dan tidak pernah mau menerima dana bantuan pemerintah karena menilai barang ataupun dana itu subhat. Kiai menyebut uang dari pemerintah sumbernya tak jelas atau samar sehingga termasuk barang subhat. Kiai sangat menjaga, hati-hati menjauhi barang-barang yang tidak jelas halal dan haramnya. Dan itu diakui hampir semua pejabat di kabupaten, alumni dan santri yang mengenal kiai. Aku sendiri tidak tahu, tetapi tidak mengerti. Mungkin inikah jawaban kenapa dikenal dengan sebutan Kiai Sepuh. Wallahu a'lam. Denpasar 2017. Kembali Sutas.